Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memutuskan vonis 6 bulan penjara terhadap dua terdakwa, Saiman Syahaan alias Aan dan Rudi, yang sebelumnya dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah dalam kasus pemalsuan dokumen terkait akta perusahaan. Namun vonis tersebut jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan awal JPU yang memicu reaksi keras dari pihak korban. Kasus ini bermula dari dugaan pemalsuan akta otentik nomor 10 tahun 2019 yang mencantumkan informasi palsu mengenai pemindahan hak saham PT Anugrah Makmur Jaya, sebuah perusahaan kelapa sawit. Korban Ahmad Arifin Nasution dan Yusdi Haryanto menegaskan bahwa mereka tidak pernah melakukan penjualan saham seperti yang tercantum dalam akta tersebut. Tanda tangan mereka diduga dipalsukan dan akta tersebut digunakan oleh terdakwa Rudi untuk meminjam uang sebesar 600 juta rupiah dari Bank BRI atas nama perusahaan. Meski pengadilan memutuskan vonis 6 bulan, tim kuasa hukum korban Amijar SHMH dan Juniarman Kurniawan SHMH menyampaikan kekecewaannya terhadap keputusan tersebut. Dalam konferensi pers yang diadakan setelah persidangan, mereka menegaskan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan kerugian yang dialami klien mereka, baik dari segi finansial maupun reputasi. Saya sebagai pengacara korban menjelaskan bahwa pada dasarnya kita menghormati keputusan pengadilan. Satu, yang kedua, intinya saudara terdakwa yaitu saudara Saiman Syahaan dan Rudi sudah dinyatakan bersalah. Soal hukumannya itu kita serahkan kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu. Nah, sebagai warga negara kita kan wajib menghormati apapun putusan pengadilan. Dan jaksa punya hak untuk mengajukan banding karena jaksa sebagai penuntut umum telah menuntut kedua terdakwa dengan hukuman 4 tahun penjara. Nah, terkait masalah adanya statement dari penasihat hukum yang bersangkutan yang mengatakan bahwa akte nomor 10 itu bukan akte palsu. Ya, memang bukan akte palsu. Karena akte itu diproduksi oleh notaris secara sah, tapi isinya yang palsu. Makanya jaksa mengajukan tuntutan 266. Di pasal 266 tegas dikatakan bahwa para terdakwa menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik. Kan itu tuntutan jaksanya. Dakwaan jaksanya ya. Nah, apa yang dikatakan bahwa menempatkan keterangan palsu ke dalam akte otentik? Frase akte otentik di situ adalah akte itu memang otentik, memang asli, tapi isinya yang tidak benar. Di mana dikatakan di situ bahwa klien kami, yaitu para korban, saudara Yusdi Haryanto dan saudara Arifin Nasution, dikatakan ada menjual saham kepada pihak franchise dan kawan-kawan, ya kan, berdasarkan akte nomor 10. Akte nomor 10 situ. Akte nomor 10 dimaksud. Tetapi faktanya yang sebenarnya klien kami sama sekali tidak ada menjual saham tersebut. Nah, makanya isi akte itu palsu. Aktenya asli tapi isinya palsu. Isinya palsu, Pak ya. Nah, fakta selanjutnya adalah tanda tangan klien kami, saudara Arifin Nasution dan saudara Yusdi Haryanto dipalsukan oleh yang kita tidak tahu siapa pelakunya, ya kan, tapi sudah dipalsukan. Nah, terus ada lagi pasal 264 dan 264 dan selanjutnya. Di situ dikatakan bahwa pada dakwaan itu akte tersebut digunakan untuk melakukan roof di notaris Aprilia Damanik di Siantar. Ya. Nah, lalu akte itu hasil daripada akte Aprilia Damanik itu digunakan untuk meminjam uang ke BRI oleh Rudi dengan mengatasnamakan PT IMG. Ya, yang sebenarnya bahwa PT IMG sendiri yang secara otentik, yang secara resmi, yang secara legal tak pernah meminjam uang ke BRI. Itu yang saya jelaskan ya. Jadi intinya kalau ada yang mengatakan bahwa akte nomor 10 itu bukan akte palsu, ya kan? Ya memang benar bukan akte palsu. Dia harus paham hukum bahwa itu bukan akte palsu, tapi isinya yang palsu. Bahkan proses pembuatannya pun dengan cara memalsukan sidik jari dan tanda tangan klien kami. Tentu kita akan mendorong jaksa supaya mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Ya, karena bagi kami putusan itu belum mencerminkan rasa keadilan. Amijar menambahkan bahwa akta tersebut meskipun dibuat oleh notaris, memuat informasi palsu yang digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
Lebih lanjut, hasil pemeriksaan forensik menunjukkan bahwa tanda tangan dalam akta tersebut tidak identik dengan sidik jari korban, Ahmad Arifin Nasution, memperkuat klaim bahwa dokumen tersebut telah dipalsukan. Oleh karena itu, tim kuasa hukum korban menyatakan akan segera mengajukan banding guna mendapatkan keadilan yang lebih sesuai. Dalam kesempatan yang sama, Juniarwan Kurniawan juga menanggapi pernyataan dari kuasa hukum terdakwa yang dianggapnya sebagai potensi kesalahpahaman. Dari Tebing Tinggi, Tim Bobo ID melaporkan.